밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aurora Reta Kitana Ibrahim dengan NIM 082011433041 dari kelas Ekologi Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang telah saya tuangkan di dalam PowerPoint ini. Nah, berikut merupakan PowerPoint yang telah saya buat. Berjudul Ekologi Perairan Sungai Mamberamo, Papua, Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan definisi dari sungai. Sungai didefinisikan sebagai suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan, limpasan, air tanah, mata air, maupun sumber air lainnya. Proses terbentuknya sungai itu sendiri berasal dari mata air yang berasal dari gunung atau pegunungan yang mengalir di atas permukaan bumi. Selanjutnya, terdapat pola aliran sungai. Pola aliran sungai terdiri dari 7 pola. Yang pertama, pola dendritik, pola radial, pola rektangular, pola trellis, pola sentripetal, pola anular, pola paralel. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu definisi dari pola-pola tersebut. Yang pertama, pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang cabang-cabang sungai menyerupai struktur pohon. Pola aliran dendritik ini tidak teratur. Lalu yang kedua, terdapat pola radial. Pola radial merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu seperti puncak gunung api atau bukit intrusi. Pola radial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama radial sentrifugal, yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Yang kedua, ada radial sentripetal, yaitu suatu pola aliran yang mengumpul untuk menuju ke pusat. Selanjutnya, ada pola rektangular. Pola aliran rektangular ini membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90 derajat. Sungainya membentuk sudut lancip. Nah, pola rektangular umumnya berkembang pada batuan yang resistensi terhadap erosinya mendekati seragam. Namun, dikontrol oleh kekar yang mempunyai dua arah dengan sudut saling tegak lurus. Selanjutnya ada pola trellis. Pola aliran trellis merupakan pola aliran yang menyerupai bentuk pagar yang umum dijumpai di perkebunan anggur. Pola aliran trellis ini dicirikan oleh sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah dengan cabang-cabangnya berasal dari lereng yang curam dari kedua sisinya. Selanjutnya, ada pola sentripetal. Pola aliran sentripetal yang berlawanan dengan pola radial, di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Selanjutnya ada pola anular. Pola aliran sungai yang membentuk lingkaran. Pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Nah, pola aliran anular ini biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau intrusi lokolit. Dan yang terakhir ada pola paralel. Pola aliran paralel atau biasa disebut dengan pola aliran sejajar. Ini terbentuk oleh lereng yang curam atau terjal. Hal tersebut dikarenakan morfologi lereng yang terjal, maka bentuk aliran-aliran sungainya akan berbentuk lurus mengikuti arah lereng dengan cabang-cabang sungainya yang sangat sedikit. Selanjutnya, tipe aliran sungai. Tipe aliran sungai ini terdapat 5. Yang pertama, saluran aliran efemeral, yaitu berisi air
yang hanya selama dan segera setelah hujan. Biasanya kering hampir sepanjang tahun. Terus yang kedua ada saluran aliran intermiten. Nah, aliran sungai intermiten ini merupakan bagian kering dari tahun ini. Jadi aliran intermiten ini menerima air tanah jika permukaan air tersebut cukup tinggi. Tuh. Selanjutnya ada saluran aliran permanen atau biasa disebut saluran sungai abadi. Nah, saluran aliran permanen atau abadi ini mengalirkan air sepanjang tahun. Jadi, sungai ini nantinya selalu dialiri oleh aliran air tanah yang cukup stabil. Selanjutnya ada saluran aliran efluen atau gaining. Biasanya, saluran aliran efluen ini ditemukan di daerah lembab di mana air tanah mengisi aliran tersebut. Yang terakhir ada saluran influen atau losing atau aliran sungai hilang ya. Nah, untuk saluran aliran influen ini biasanya ditemukan di daerah kering di mana aliran tersebut mengisi ulang air tanah. Gitu. Selanjutnya terdapat sumber air sungai. Ini termasuk di klasifikasi sungai ya. Jadi berdasarkan sumber air sungai, sungai itu dibedakan menjadi tiga: sungai hujan, sungai glacier, dan sungai campuran. Di mana sungai hujan merupakan jenis sungai yang airnya berasal dari air hujan. Sedangkan sungai glacier merupakan salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es. Sehingga eh, dari sebuah es, mungkin di gunung, yang nantinya cair, nah nanti akan membentuk sebuah sungai. Gitu. Selanjutnya sungai campuran. Nah, dari namanya saja sudah terlihat ya, bahwasanya sungai campuran itu pasti antara sungai hujan dan sungai glacier. Terus gimana sih maksudnya dari sungai campuran itu? Jadi sungai campuran itu merupakan salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es glacier, dari hujan, dan dari sumber mata air lainnya. Gitu. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa materi dari sungai, di sini saya akan menjelaskan tentang Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo ini merupakan sungai sepanjang 1.102 kilometer yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Nah, Sungai Mamberamo ini juga biasanya dijuluki dengan Amazonnya Indonesia karena memang panjang sekali gitu. Nah, sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya yang bermuara ke Samudra Pasifik. Untuk aliran Sungai Mamberamo ini pada bagian hulu berada pada ketinggian 5.030 meter dan melewati area ketinggian 2.193 meter hingga ke kawasan pantai. Selanjutnya, pola aliran Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo ini memiliki pola trellis. Mengapa demikian? Karena geometri dari aliran sungai ini tuh berbentuk seperti tulang daun atau tralis atau seperti pagar-pagar ya. Dan pola aliran ini dapat terbentuk di daerah pegunungan lipatan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya terdapat tipe aliran Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo ini memiliki tipe aliran permanen karena mengalirkan air sepanjang tahun. Dan Sungai Mamberamo ini dialiri oleh aliran air tanah yang cukup stabil. Jadi, Sungai Mamberamo ini alirannya tuh cukup stabil ya. Tidak kering di tahun ini atau bagaimana gitu. Sehingga tipe aliran dari Sungai Mamberamo ini yaitu tipe aliran permanen atau abadi. Terus selanjutnya ada perifiton dari Sungai Mamberamo. Daerah aliran Sungai Mamberamo ini termasuk kategori yang memiliki beragam jenis-jenis perifitonnya. Tetapi dari jurnal yang telah saya menjadikan acuan, kelas perifiton yang terbanyak yang terdapat pada Sungai Mamberamo yaitu kelas Basilariopiceae. Nah, mengapa demikian? Mengapa di Sungai Mamberamo terdapat
paling banyak itu kelas Basilarioviceae karena kondisi perairan di wilayah daerah aliran sungai itu bersifat tawar. Nah, kelas Basilarioviceae itu lebih bisa hidup di wilayah daerah sungai dan bersifat tawar. Tuh. Selanjutnya, Basilarioviceae itu merupakan kelompok algae yang secara kualitatif maupun kuantitatif banyak ditemukan di perairan tipe sungai, memiliki laju pertumbuhan cepat, dan toleransi yang tinggi terhadap lingkungan, baik fitoplankton maupun sebagai perifiton. Tapi sebenarnya eh, beda antara perifiton dengan kelas lain itu hanya sedikit gitu. Jadi memang sebenarnya tuh beragam sekali jenis-jenis perifiton yang terdapat di Sungai Mamberamo ini. Oke, selanjutnya terdapat fisika kimia air Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo ini memiliki derajat keasaman atau yang biasa kita kenal dengan pH, yaitu berkisar antara 6,1 hingga 7,5. Dan ini tuh sangat pH yang sangat optimal untuk hidupnya para organisme, para perifiton gitu. Karena yang biasanya optimalnya itu 6,8 hingga 7,1 dan pH dari Sungai Mamberamo pun berkisar antara angka-angka tersebut. Sehingga itu optimal untuk hidupnya berorganisme gitu. Selanjutnya ada kandungan DO. Kandungan DO bagian hulu Sungai Mamberamo berkisar antara 3,8 miligram per liter. Yang terakhir, kadar CO2 Sungai Mamberamo berkisar rata-rata 1,457 hingga 2,31 miligram per liter. Oh iya, kandungan DO itu sebenarnya dari Sungai Mamberamo itu sedikit ini ya, rendah, tetapi masih bisa untuk tempat dijadikan tempat hidupnya para apa namanya organisme atau kehidupan-kehidupan yang lain. Selanjutnya, pemanfaatan Sungai Mamberamo. Nah, eh, seperti pada umumnya sungai, Sungai Mamberamo juga memiliki manfaat untuk sekitar. Yang pertama, warga setempat mengandalkan Sungai Mamberamo sebagai prasarana transportasi. Ya, seperti yang kita ketahui, bahasanya mungkin untuk menyeberangi ya antara dataran satu ke dataran yang lain, sungai sungai itu bisa menjadi perantaranya. Gitu. Makanya mengapa dinamakan apa namanya Sungai Mamberamo sebagai prasarana transportasi. Selanjutnya, lahan tanaman sagu yang ada di sepanjang das Mamberamo ini dibudidayakan oleh warga-warga setempat. Jadi di sekitar Sungai Mamberamo ini terdapat lahan sagu yang biasanya memang dijadikan eh, mata pencarian juga ya, atau memenuhi kebutuhan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada satwa seperti buaya yang berada di Sungai Mamberamo diburu dan dijual pada pengusaha. Jadi di Mamberamo ini terkenal dua spesies buaya yang dimana biasanya warga-warga sekitar itu memburu buaya ini untuk dijual di pengusaha mungkin ya diambil kulitnya gitu dan kadang juga dijadikan makanan warga-warga setempat gitu. Dan mungkin kalau kalian tahu bahwasanya dulu pernah Sungai Mamberamo ini sempat mau dijadikan sumber PLTA oleh Presiden Indonesia. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari Sungai Mamberamo ini. Gitu. Nah, ini merupakan jurnal acuan yang saya ambil untuk menulis materi ini.
Baik, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.